pandemi seperti ini gitu? Iya, pasti semua kita khawatir, tapi menurut saya kita tidak boleh khawatir yang berlebihan. Tapi tetap waspada. Ada beberapa teman saya yang sangat khawatir, sangat ketakutan banget tiap hari ngeliat berita-berita sampai dia itu masuk ke alam bawah sadar dia, sampai ke badan dia, akhirnya badan dia sakit dan daya imunitas dia turun gitu. Nah itu dia salah satu contoh yang salah di mana kita menyikapi pandemi ini dengan berlebihan. Kita tidak boleh nganggap enteng juga, tidak, tapi kita tetap harus waspada. Jadi misalkan kalau nggak penting-penting banget, benar-benar stay at home. Terus kemudian saya pun kalau kepepet ke supermarket saya pakai sarung tangan, saya kemana-mana juga saya pakai masker, seperti itu saya bawa hand sanitizer, seperti itu. Terus kemudian udah kita di rumah aja jaga kebersihan juga di rumah. Kan misalkan ada paket juga saya semprot dulu, seperti itu. Jadi kalau kita udah ngikutin standar dari pemerintah, terus kalau kita nggak tahu tentang COVID-19 kan ada situsnya, situs resmi dari pemerintah. Daripada kita baca yang di WhatsApp bikin kita panik gitu kan, mending saya baca situs resmi dari pemerintah. Oh ternyata kita cara pikirnya seperti itu. Dan yang paling penting saya jaga kebersihan, jaga kesehatan, pola hidup sehat, makan yang teratur. Yang paling penting berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlindungan sama Allah seperti itu. Karena kan musibah, ujian, pandemi ini juga pasti atas izin Allah. Jadi kita minta perlindungan sama Allah. Medis greeting buat Betul, tadi malah aku lihat ada ya, ada suster perawat, banyak banget para medis, ada beberapa dokter juga yang meninggal gitu ya. Buat aku itu satu hal yang memprihatinkan gitu ya, dan lebih memprihatinkan lagi ketika ada beberapa warga masyarakat yang menolak jasa pasien COVID-19. Itu menurut aku orang yang sangat stupid banget gitu loh. Mereka nggak pernah berpikir bahwa kita kan ada sudah jenazah itu sudah SOP, sudah dengan kain, dengan apa segala macam, tidak akan mungkin dengan pakai peti, tidak mungkin tertular gitu kan. Terus mau dimakamkan ada yang nolak seperti itu kan. Buat aku kebayang nggak kalau jenazah tersebut keluarganya sedih banget kan, pastinya udah rasa kehilangan gitu ya. Nah apalagi sekarang ini kita lihat banyak sekali para medis atau tim medis yang menjadi korban, baik itu dokter ataupun perawat. Saya mengucapkan terima kasih, salut, karena para medis sekarang ini berada di garda terdepan untuk melawan pandemi corona ini, dan sudah seharusnya kita support. Nah dari kemarin saya bikin ada beberapa teman dari rumah sakit Pertamina Jaya, ada dari teman-teman rumah sakit dari Hermina, Mbak Edith bikinin video dong buat kita semangat, saya buatin video gitu loh. Karena memang mereka luar biasa kerja mereka gitu. Jadi udah seharusnya kita membantu mereka dengan cara apa, berdiam diri di rumah, kita support mereka, kita mudahkan mereka gitu. tapi memang banyak ya Kak yang minta support bantuan dengan ucapan di video gitu. Di video banyak yang minta ucapan itu. Kalau sumbangan apa dalam bentuk apa kita bersedekah atau kita bahu membahu kita mengumpulkan dana untuk membantu kondisi pandemi ini, memang banyak banget ya, alhamdulillah, salut banget gitu, karena semuanya kita saling tolong menolong gitu. Dan untuk ternyata ucapan kayak gitu pun membuat mereka lebih bersemangat lagi gitu. medis. Harusnya para medis yang meninggal itu bukan ditolak, harusnya bisa disebut sebagai pahlawan nggak sih sebenarnya? Untuk saat ini mereka pahlawan gitu, karena mereka benar-benar berada di garda terdepan. Bahkan tadi aku lihat dokter yang bertugas, para medis yang bertugas di Wisma Atlet itu satu keluarganya kena. Kan kasihan, dia juga nggak pengen nularin anak istrinya gitu kan, tapi ternyata ya anak istrinya terpapar karena memang mereka tiap hari juga berada di dalam ruangan bersama orang-orang yang terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi menurut saya ya udah seharusnya diperhatikan untuk pahlawan saat ini ya bagi saya itu para medis. Mungkin ada himbauan sedikit buat masyarakat medis tentang bagaimana supaya nggak ditolak gitu. Ya sosialisasi ya, menurut ya. saya sosialisasi bahwa jenazah COVID-19 itu sudah melalui prosedur mereka kan nggak sampai 4 jam udah dimakamkan, kemudian mereka dipakai peti, kemudian mereka sudah dibungkus plastik segala macam dan sudah disteril sedemikian rupa gitu. Dan kemudian kan yang udah dimakamkan udah di dalam tanah, masa iya masih bisa nularin gitu kan. Jadi buat warga masyarakat, yuk kita punya hati nurani, kita berpikir cerdas gitu. Dan memang menurut saya pemerintah juga nggak ada salahnya sih mensosialisasikan terus di televisi bahwa jenazah COVID-19 itu sudah tidak berbahaya, seperti itu, tidak perlu ditolak gitu. Karena kemarin aku lihat di televisi udah ada di beberapa daerah mereka mensupport orang yang terkena COVID, juga disupport, obat tidak dijauhin gitu. Kemudian untuk para medis juga mereka support gitu. Jadi menurut saya alhamdulillah sih sekarang ini udah mulai pada aware ya masyarakat gitu. Mbak Edi khawatir apa sih menghadapi ini gitu Mbak Edi? Mas nggak dengar.